Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmanida dari kelompok 9 yang akan menjelaskan kembali sepemahaman saya mengenai landasan filosofi idealisme yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 pada minggu kemarin. Seperti yang kita ketahui, ada orang yang dominan bakat kemampuan berpikirnya, lalu ada yang dominan keberaniannya, dan ada pula yang dominan keinginan atau nafsunya. Atas dasar ini, Plato mengklasifikasikan manusia di dalam negara berdasarkan bakat dan kemampuannya tersebut, yaitu yang pertama, yaitu kelas konselor alias kelas penasihat atau pembimbing, yaitu para cendekiawan atau para filsuf. Lalu yang kedua, kelas the state assistance guardians alias kelas pembantu atau penjaga, yaitu kelompok militer. Dan yang ketiga, kelas money makers alias kelas karya atau penghasil, yaitu para petani, pengusaha, industrialis, dan sebagainya. Namun, demikian klasifikasi manusia tersebut bukanlah kasta yang secara turun-temurun tidak dapat berubah. Apabila seseorang dari kelas tertentu, seperti contohnya dari kelas karya, ternyata memiliki bakat yang sesuai dengan bakat dalam kelas penjaga atau pembimbing, maka ia harus segera pindah ke kelas yang sesuai dengan bakatnya itu. Demikian pula sebaliknya. Selain itu, Plato menghubungkan ketiga bagian jiwa manusia dengan 4 kebajikan pokok sebagai moralitas jiwa alias soul's morality, yaitu kebijaksanaan atau kearifan yang harus menjadi moralitas jiwa kelas konselor, lalu keperkasaan yang harus menjadi moralitas jiwa kelas state assistant guardians, lalu pengendalian diri sebagai moralitas jiwa kelas money makers, dan keadilan yang harus menjadi moralitas jiwa seluruh kelas agar keselarasan dan keseimbangan tetap terpelihara dengan baik. Berdasarkan uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia bukanlah badannya, melainkan jiwa dan spiritnya. Manusia adalah makhluk berpikir, mampu memilih atau bebas hidup dengan suatu aturan moral yang jelas dan bertujuan. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah hidup sesuai dengan bakat dan norma moral yang diturunkan oleh yang absolut. Lalu, epistemologi alias hakikat pengetahuan. Proses pengetahuan terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir. Namun, manusia dapat pula memperoleh pengetahuan melalui intuisi. Bahkan beberapa filsuf idealisme percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali semua pengetahuan yang pernah ia ketahui. Plato adalah salah satu penganut pandangan ini. Ia sampai pada kesimpulan tersebut berdasarkan asumsi bahwa spirit atau jiwa manusia bersifat abadi, yang mana pengetahuan sudah ada di dalam spirit atau jiwa sejak manusia dilahirkan. Bagi penganut idealisme objektif seperti Plato, ide-ide merupakan esensi yang keberadaannya bebas dari pendirian. Sedangkan bagi penganut idealisme subjektif seperti George Berkeley, bahwa manusia hanya dapat mengetahui dengan apa yang ia persepsi. Karena itu, pengetahuan manusia hanyalah merupakan keadaan dari pikirannya atau idenya. Adapun setiap rancangan yang diterima oleh pikiran, hakikatnya diturunkan atau bersumber dari Tuhan. Yang kita ketahui, Tuhan adalah spirit yang tak terbatas. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.